Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa mawala amma ba'du. Alhamdulillah Bapak Ibu, bahagia sekali pada hari ini saya bisa berjumpa wajah, berkait hati, bersambung rasa, berlimpah doa. Semoga Bapak Ibu kita semua diberikan oleh Allah Tuhan Yang Maha Esa umur yang panjang, murah rezeki, dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu para peserta sekalian yang berbahagia, pada pertemuan kita kali ini kita akan mengikuti mata pelatihan pelayanan publik digital yang merupakan bagian dari agenda ketiga pada pelatihan kepemimpinan pengawas ini. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Mardiansyah. Saya jabatannya adalah Bidai Suara Ahli Muda pada Balai Diklat Keagamaan Palembang. Bapak Ibu para hadirin sekalian, sebelum lebih jauh, alangkah baiknya kita ulas terlebih dahulu apa saja mata pelatihan di agenda pertama yang sudah Bapak Ibu lalui. Pada agenda pertama, Bapak Ibu telah mengikuti mata pelatihan etika dan integritas kepemimpinan Pancasila sebanyak 12 JP serta bela negara kepemimpinan Pancasila selama 18 JP. Setelah Bapak Ibu mengikuti penanaman nilai-nilai Pancasila, nasionalisme, dan bela negara, Bapak Ibu kemudian dibawa untuk mengikuti agenda kedua pada pelatihan kepemimpinan pengawas ini. Di agenda kedua, Bapak Ibu digiring untuk mendiagnosa organisasi Bapak Ibu dengan mengkaitkan isu-isu nasional dengan permasalahan yang terjadi pada organisasi Bapak Ibu, yaitu selama 18 JP. Setelah itu Bapak Ibu kita diarahkan untuk berpikir kreatif dalam pelayanan, untuk memikirkan solusi apa yang bisa Bapak Ibu terapkan pada organisasi Bapak Ibu, dan ini sudah Bapak Ibu lalui lebih kurang 18 JP juga. Berikutnya Bapak Ibu diajak juga untuk membangun tim efektif agar dapat membantu Bapak Ibu menerapkan solusi pada organisasi Bapak Ibu. Ini juga Bapak Ibu lalui dalam 18 JP. Agar semua dapat berjalan dengan efektif, Bapak Ibu dibekali dengan materi kepemimpinan dalam pelaksanaan pekerjaan sebanyak 9 JP. Agenda ketiga yaitu agenda pengendalian pekerjaan, terdiri dari 7 mata pelatihan, di mana Bapak Ibu sudah mengikuti materi teknik komunikasi publik sebanyak 9 JP, kemudian materi perencanaan kegiatan pelayanan publik, serta penyusunan RKA pelayanan publik yang masing-masing telah Bapak Ibu lalui sebanyak 9 JP. Nah, pada saat ini saya sebagai fasilitator bagi Bapak Ibu untuk memahami pelayanan publik digital yang akan sama-sama kita lalui sebanyak 9 JP juga. Bapak Ibu, pada mata pelatihan pelayanan publik digital ini diharapkan Bapak Ibu mampu menjelaskan konsep dan praktek pelayanan publik digital. Materi ini insya Allah akan kita lalui dengan ada sedikit ceramah, kemudian menonton video, brainstorming tentang pengalaman Bapak Ibu di instansi masing-masing, diskusi kelompok, presentasi, dan juga praktek pelayanan publik digital. Agenda kita yang 9 JP ini, dari pagi hingga sore nanti kita akan mempelajari konsep dan kebijakan pelayanan publik digital, kemudian mendiskusikan jenis-jenis pelayanan publik berbasis IT, lalu mengetahui apa saja komponen utama pengembangan pelayanan publik digital, dan terakhir kita akan membuat mind mapping tantangan implementasi pelayanan publik digital. Kira-kira demikian pengantar yang bisa saya berikan saat menjadi fasilitator pada mata pelatihan pelayanan publik digital ini. Kemudian sebagai pengantar materi saya akan memutarkan video atau film pendek yang menunjukkan pemanfaatan IT dalam pelayanan publik di pemerintahan. Setelah peserta menyaksikan video pemanfaatan IT dalam pelayanan publik di pemerintahan, saya akan menanyakan kepada peserta tentang apa saja kira-kira sumber daya teknologi informasi yang dapat ditangkap dari tayangan tersebut kepada peserta. Setelah itu, kita akan sama-sama mendiskusikan sumber daya teknologi informasi yang dapat
berupa informasi, aplikasi, infrastruktur, dan personil atau SDM. Berikutnya, saya akan menjelaskan pengertian pelayanan publik menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 dan menurut Permenpan Nomor 63 Tahun 2003. Selanjutnya juga saya akan membagikan sticky notes kepada peserta dan menginstruksikan kepada peserta untuk menuliskan potret pelayanan publik saat ini pada kertas yang dibagikan peserta tersebut, dan potret pelayanan publik tersebut yang berupa kalimat pendek. Kemudian itu peserta menempelkan sticky notes tersebut di papan yang sudah digambar yang berbentuk sebuah pohon. Setelah itu bersama-sama peserta kita akan menyimpulkan diskusi mengenai potret pelayanan publik saat ini dan membuatnya pada layar slide. Selanjutnya saya akan menampilkan data penilaian kepatuhan kewajiban penyelenggaraan pelayanan publik untuk kategori kementerian, lembaga, provinsi, kota, dan kabupaten untuk memberikan gambaran terkait pelayanan publik berdasarkan data. Setelah itu akan saya bacakan pengertian sistem pelayanan terpadu yang mengacu pada PP nomor 96 tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik. Berikutnya juga saya akan menampilkan quotes dari John F. Kennedy sebagai motivasi bahwa perubahan merupakan satu hal yang pasti dan diperlukan agar dapat sejalan dengan perkembangan zaman. Kemudian saya akan memberikan gambaran situasi perkembangan yang mendasari tuntutan digitalisasi tata kelola pemerintahan yang sampai dengan hari ini, yaitu revolusi industri 4.0. Bagian terakhir dari agenda konsep dan kebijakan pelayanan publik digital ini akan saya tutup dengan kebijakan terkait pelayanan publik digital. Nah, sebelum istirahat sesi pertama, saya akan perkenalkan terlebih dahulu jenis-jenis pelayanan publik berbasis teknologi informasi dan komunikasi berdasarkan aspek kompleksitas dan aspek manfaat dari Indrajit, di mana jenis-jenis pelayanan publik digital ini akan ditekankan pada perbedaan mendasar dari masing-masing kategori, yakni publikasi, interaksi, dan transaksi. Kemudian, saya akan membagi peserta ke dalam 3 kelompok, yang mana masing-masing kelompok itu bisa terdiri dari 10 hingga 14 orang. Kemudian, peserta akan membahas perbedaan mendasar dari 3 kategori pelayanan publik, yakni publikasi, interaksi, dan transaksi. Setelah itu, istirahat di sesi pertama di pagi hari, kemudian kembali ke kelas, peserta dipersilakan duduk berkelompok dan mendiskusikan tema-tema terkait jenis-jenis pelayanan publik yang sudah dibagikan. Diskusi ini akan dilaksanakan lebih kurang 10 menit. Setelah 10 menit berlalu, peserta akan diinstruksikan untuk membagi 2 masing-masing kelompok mereka dan berperan sebagai menjaga stand dan pelanggan, di mana penjaga stand harus bisa menjelaskan apa saja hasil diskusi mereka tentang kategori jenis pelayanan publik yang sudah mereka bahas tadi, dan pelanggan akan berkeliling untuk mengetahui hasil diskusi kelompok lain. Pelaksanaan Windows Shopping ini akan berlangsung lebih kurang 10 menit sesuai instruksi pelanggan dan akan bertukar tempat. Kemudian setelah selesai, mereka akan kembali pada kelompoknya masing-masing dan menyampaikan apa yang didapatnya dari kelompok lain. Mengumpulkan informasi dari masing-masing kelompok itu akan lebih kurang 5 menit, dan masing-masing kelompok akan menyampaikan hasil diskusinya melalui salah satu perwakilan, dan masing-masing kelompok hanya diberi waktu maksimal 5 menit. Setelah masing-masing kelompok menyampaikan hasil diskusi terkait dengan jenis-jenis pelayanan publik digital itu, saya akan melanjutkan materi pada faktor-faktor pendorong pengembangan pelayanan publik berbasis TIC atau TIK. Di sini kita akan menggali pengalaman peserta berdasarkan success story maupun failed story dalam pengembangan pelayanan berbasis TIK di masing-masing instansi asal peserta dengan metode sharing. Setelah faktor pendorong selesai dibahas, komponen berikutnya adalah elemen sukses penerapan digitalisasi berdasarkan hasil kajian dari riset Harvard JFK School of Government. Hal ini akan dielaborasi dengan contoh-contoh yang akan menekankan pentingnya elemen ini.
Untuk membantu mensarikan dan menginternalisasikan pembelajaran materi ini, peserta diminta untuk membuat SWOT atau analisis SWOT terkait pengembangan pelayanan publik berbasis TIK ini di instansi atau unitnya masing-masing. Dan ini adalah bagian terakhir sebelum mereka atau peserta rehat istirahat siang. Setelah usai istirahat dan makan siang, kemudian masuk lagi pada materi terakhir pada mata pelatihan pelayanan publik digital ini, yaitu terkait dengan tantangan implementasi pelayanan publik digital. Pembelajaran materi ini diawali dengan brainstorming wawasan peserta terkait tantangan implementasi pelayanan publik digital. Setelah itu akan saya instruksikan ke peserta untuk duduk kembali berkelompok sesuai dengan pembagian kelompok semula. Dan di sini peserta akan membahas tantangan yang dihadapi dalam implementasi pelayanan publik yang berbasis TIK tersebut dalam satu instansi peserta di dalam kelompoknya. Kelompok lain menganalisis SWOT yang sebelumnya telah dilakukan dan dijadikan dasar untuk melakukan diskusi ini. Peserta juga diinstruksikan untuk merujuk pada poin-poin tantangan implementasi penerapan pelayanan publik berbasis TIK, yaitu kepemimpinan, kebijakan, infrastruktur telekomunikasi, tingkat konektivitas, dan penggunaan IT oleh pemerintah, kesiapan sumber daya di pemerintah, ketersediaan dana dan anggaran, perangkat hukum, dan yang terakhir adalah perubahan paradigma. Setelah 10 menit peserta mendiskusikan tantangan implementasi penerapan pelayanan publik berbasis TIK tersebut, peserta selanjutnya diberi kesempatan untuk memaparkan hasil diskusinya dan dibahas di antar kelompok mereka masing-masing dan menyepakati solusi yang bisa atau mungkin ditawarkan untuk mengatasi tantangan tersebut. Masing-masing kelompok diberikan waktu maksimal hanya 10 menit saja. Setelah semua kelompok memaparkan hasil diskusinya, maka akan sampai pada penghujung materi, yaitu menyimpulkan keseluruhan mata pelatihan yang sudah sama-sama dilalui. Dimulai dari konsep kebijakan pelayanan publik digital, jenis-jenis pelayanan publik, TIK, komponen utama pengembangan pelayanan publik digital, dan terakhir tantangan implementasi pelayanan publik digital. Setelah itu akan dilakukan evaluasi terhadap apa yang telah dialami oleh peserta tersebut dan diakhiri lagi mungkin dengan kesimpulan. Itulah Bapak Ibu skenario pembelajaran terkait pelayanan publik digital 9 GP yang akan saya berikan insya Allah. Saya mohon maaf kalau ada yang salah dan kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa mohon ampunannya. Cuci tangan sampai bersih. Cukup sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.